Halo semuanya, saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Filbert, Rania, dan Radit akan menjelaskan materi mengenai sifat logam dan non-logam dari sistem keperiodikan unsur. Pada umumnya, sistem keperiodikan unsur memiliki dua unsur, yaitu logam dan non-logam. Yang pertama kita akan membahas tentang logam. Logam sendiri cenderung melepas elektron ketika sedang bereaksi dengan unsur lain dan membentuk satu basa oksida. Logam pada dasarnya pengantar panas dan listrik yang baik, mudah ditempa, lalu memiliki massa jenis yang relatif tinggi. Tidak hanya itu, logam juga memiliki titik didih dan lele yang tinggi. Jika dilihat dari tabel periodik kiri ke kanan, logam dibagi menjadi logam alkali, alkali tanah, lantanida, aktinida, dan juga transisi. Selanjutnya, kita akan membahas non-logam. Non-logam mempunyai struktur terbuka atau kecuali dari gas atau cairan yang telah dipadatkan. Non-logam cenderung menarik elektron ketika sedang bereaksi dengan unsur lain. Ia memiliki karakteristik yang berlawanan dengan logam seperti pengantar panas dan listrik yang buruk dan memiliki massa jenis yang rendah. Jika dilihat dari tabel periodik non-logam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu non-logam poliatomik, diatomik, dan juga gas mulia monoatomik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rania. Telah dibahas gambaran umum mengenai logam dan non-logam. Nah, kali ini saya akan memberi penjelasan lebih dalam mengenai sifat logam dan non-logam dari sistem keperiodikan unsur. Sifat sistem keperiodikan unsur memiliki pengertian yang dimana sifat-sifat yang berubah beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom. Kali ini, sifat sistem keperiodikan unsur akan saya bahas mengenai dua sifatnya, yakni sifat logam. Sifat logam adalah sifat yang berkaitan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron dan membentuk ion positif atau membentuk kation. Sedangkan sifat non-logam yaitu sifat yang berkaitan dengan keelektronegatifan, yang dimana atom cenderung menarik elektron dan membentuk ion negatif atau membentuk anion. Next, sifat logam dan non-logam ini berkaitan dengan sifat sistem keperiodikan unsur sebelumnya. Sifat logam sangat berkaitan erat dengan energi ionisasi. Energi ionisasi sendiri memiliki pengertian yaitu kecenderungan unsur melepaskan elektron membentuk ion positif. Maka dari itu, jika energi ionisasi semakin kecil, sifat logam akan lebih mudah melepaskan elektron dan membentuk kation. Sedangkan sebaliknya, sifat non-logam berkaitan dengan afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu kecenderungan unsur menerima elektron dan membentuk anion. Maka dari itu, jika afinitas elektron semakin besar, sifat non-logam akan lebih mudah membentuk anion. Next, ini merupakan gambaran tabel sistem periodik jika dilihat dari sifat kelogamannya melalui periode dan golongan. Next, sesuai dengan gambar tabel sistem periodik unsur, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam akan bertambah, sedangkan sifat non-logam akan semakin berkurang. Next. Dan dalam satu periode dari tabel sistem periodik unsur dengan arah dari kiri ke kanan, suatu unsur yang bersifat logam akan berkurang dan unsur non-logam akan semakin bertambah. Next. Sifat logam dan non-logam memiliki daerahnya masing-masing di setiap sistem periodik unsur seperti pada contoh. Next. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar, daerah persebaran sifat logam dalam sistem periodik unsur berada di bagian kiri bawah, sedangkan sifat non-logam berada di bagian kanan atas. Di sifat non-logam ini yang termasuk golongan unsur terletak pada golongan 7A. Jika kita perhatikan lagi, terdapat batas unsur-unsur logam yang terletak di sebelah kiri dengan batas unsur-unsur bukan logam di sebelah kanan. Pada sistem periodik, sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam
menunjukkan sifat ganda, maka unsur itu disebut dengan unsur metaloid. Di dalam sifat kelogaman juga ada kereaktifan suatu unsur yang memiliki pengertian mudah atau sukarnya suatu unsur untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Di dalam kereaktifan suatu unsur, ini unsur logam makin ke bawah semakin reaktif atau makin mudah bereaksi karena semakin mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, unsur non-logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif atau makin sukar bereaksi karena semakin sukar menangkap elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali. Dan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Next, slide ke-12. Dapat disimpulkan dari materi yang telah kami bahas bahwa sifat logam dan non-logam berkaitan dengan sifat periodik unsur sebelumnya, seperti logam yang berkaitan dengan energi ionisasi. Jika dilihat dari tabel periodik, unsur logam dan non-logam sifatnya akan semakin bertambah, sedangkan dalam periode dia akan terus berkurang. Terletak pada kiri bawah dan pada kereaktifan, ia akan lebih mudah reaktif jika arahnya ke bawah. Sedangkan untuk unsur non-logam, ia berkaitan dengan afinitas elektron. Dilihat dari tabel, jika masuk ke dalam golongan sifatnya akan berkurang. Sedangkan dalam periode sifatnya akan bertambah dan terletak pada bagian kanan atas, dan kereaktifannya lebih sukar jika arahnya ke bawah. Untuk unsur yang memiliki dua sifat secara ganda yakni logam dan non-logam disebut dengan unsur metaloid, contohnya silikon dan boron. Next. Slide ke-13. Sekian dari materi mengenai sifat logam dan non-logam di dalam sistem periodik unsur yang telah kita bahas. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.